teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini, saya rencananya mau ngerakit sebuah PC nih. Menggunakan I/O water cooler. Ini ada Deepcool Kestal 360X. Yang versi X ini tuh, si fan-nya tidak ada RGB-nya, jadi hitam aja. Dan rencananya, nanti si radiator ini, I/O water cooler, saya bakalan pasang di area depan casing. Nah, di depan seperti ini. Tapi sebelum saya pasang ke casing, saya pengen cari tahu dulu performanya si fan-nya itu lebih baik di depan radiator atau di belakang radiator. Atau juga di depan tapi si fan-nya menghadap ke belakang. Nah, jadi saya tesnya di open table seperti ini. Biar lebih gampang aja gitu bongkar pasang si fan-nya. Nanti kan pasang di depan, pasang di belakang, lalu dibalikan lagi si fan-nya. Nah, seperti jadi kan kalau misalkan di luar seperti ini lebih simple gitu, lebih enak bongkar pasangnya. Oke, kita langsung saja bongkar paketnya. Let's go! Oke, kita langsung saja buka box dari Kestal 360X ini. Punya panjang radiator 360 mm tanpa RGB ya, kecuali pumpnya nih, masih ada RGB-nya dan bisa dimodifikasi sedikit logo yang ada di tengahnya. Karena ini bisa dilepas pasang, bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Di dalamnya kita akan mendapatkan 3 fan hitam 120 mm dengan sirip berlubang di tengahnya. Dengan desain seperti ini, akan mengurangi bising dan juga menambahkan angin kencang untuk membantu mendinginkan radiator. Lalu ada box mounting di dalamnya lengkap ya. Semua soket motherboard sudah tersedia. Mulai dari Intel soket 1156 sampai ke soket LGA 1200 atau Intel generasi 10. Untuk AMD-nya mulai dari AM2 hingga AM4, plus Threadripper juga sudah tersedia lengkap mountingnya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Lanjut, di sini ada kabel konverter untuk 3 fan radiator pin 4. Dan untuk pump RGB-nya ada 2 pilihan nih. Kalau motherboard kalian sudah support ARGB, bisa gunakan konverter ini yang ada 4 slot 3 lubang untuk bisa diatur RGB-nya lewat software motherboard. Tapi, kalau kalian motherboardnya tidak ada pin ARGB-nya, masih tetap bisa menggunakan lampu RGB-nya dengan power SATA. Nah, ini ya, dilengkapi tombol untuk pengatur RGB pump-nya. Oke, kita langsung saja instalasi I/O water cooler-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan motherboard AM4 X570. Untuk instalasi di motherboard AM4 ini nggak ribet. Kita tinggal ambil plastik yang ada logo AMD-nya karena baut lengkapnya buat AMD ada di sana. Pertama kita buka pengunci bawaan motherboard AM4 ini. Tapi untuk mounting bawahnya nggak usah dilepas. Karena motherboard AM4 ini nggak menggunakan mounting tambahan yang ada di box Deepcool Kestal I/O ini. Kita tinggal tambahkan baut yang sudah disediakan di box Deepcool. Pasangkan 4 baut untuk penahan pump nanti ya. Setelah itu kita pasangkan mounting di pump buat AM4. Di plastiknya sudah dipisah-pisahkan, jadi kita nggak akan bingung. Pasangkan dengan baut kecil yang sudah disediakan. Posisinya mau menghadap ke selang bisa. Lalu di bawah selang juga bisa, di pinggir selangnya juga bisa. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau saya sih kan rencananya mau pasang radiator ini di depan casing, jadi mountingnya ini saya pasang dekat selang, supaya nanti agak leluasa saat instalasi ke casing. Setelah semua mounting terpasang, lanjut pasang 3 fan ke radiator. Nah, di sini juga saya coba di beberapa posisi penempatannya. Pertama nanti akan menghadap depan karena nanti bakalan dipasang di bagian casing depan. Lalu kedua nanti saya coba pasang fan di arah depan radiator jadi sebagai intake. Ya kira-kira seperti itulah, nanti kita akan coba ya. Setelah itu kita pasangkan pump ke motherboard dengan 4 baut pengunci seperti ini. Setelah beres, pasang kabel pump ke pin CPU fan yang ada di motherboard. Dan untuk RGB-nya saya coba pakai yang menggunakan SATA aja. Meskipun di motherboard ini ada RGB-nya ya, biar simple aja gitu. Tinggal colokan aja, nanti bisa dipijit tombolnya untuk ganti RGB. Nah, seperti ini. Lanjut, masukkan konverter fan 3-in-1 ini ya, yang tadi. Yang 3 pasangkan ke kabel fan, lalu yang 1 lagi pasangkan ke fan system yang ada di motherboard. Oke, waktunya pengujian. Di sini saya tes dulu tanpa casing ya. Jadi open table dulu biar gampang bongkar pasangnya. Prosesor yang saya gunakan di sini Ryzen 5 5600X, motherboardnya X570, PGA Jotax GTX 1660 Ti, dan power supply-nya Deepcool DQ 850W MP2L. Pengujian ini dilakukan di ruangan tanpa AC, oke? Pengujian pertama saya tes fan-nya menghadap ke belakang di radiatornya.
Posisi radiator berdiri dan selangnya posisinya ada di atas. Melakukan stress test CPU jet 10 menit. Temperatur minimum berada di 48,9 derajat Celcius dan suhu maksimumnya menyentuh 68,3 derajat Celcius dengan rata-rata suhu di 66,3 derajat Celcius. Lalu pengujian di stress test AIDA 64 maksimumnya suhu di 69,1 derajat Celcius dengan rata-rata 67,4 derajat Celcius. Lalu saya coba melakukan PBO enable biar clocknya lebih tinggi dan lebih panas. Ya memang hasilnya clocknya meningkat dan suhunya juga lebih panas. Di stress test CPU jet ini menyentuh maksimum 77,4 derajat Celcius. Sedangkan di AIDA 64 stress testnya menyentuh 78,4 derajat Celcius. Nah, lalu saya coba pindahkan fan ke depan jadi seolah-olah sebagai intake jika dipasang di casing. Ya kira-kira seperti ini. Masih dalam mode PBO ya. Saat di stress test CPU jet selama 10 menit, maksimum menyentuh 78 derajat Celcius dengan minimum 48,8 derajat Celcius. Dan stress test AIDA 64 menyentuh maksimum di 79,0 derajat Celcius. Kalau melihat di pengujian ini, lebih adem 1 derajat Celcius jika fan berada di balik radiator dalam kondisi berdiri. Ya mungkin ini bisa terjadi karena udara dari luar memberikan udara segar yang melewati radiator, sehingga radiator lebih dingin. Jika dibandingkan fan di depan yang seolah-olah menjadi exhaust dan pembuangan udara harus melewati radiator dulu. 1 derajat Celcius ya lumayan lah ya. Saya juga tes jika aliran selang di posisi terbalik ada di bawah. Ya seperti ini. Suhu maksimum hampir mirip lah menyentuh 79 derajat Celcius. Namun berbeda di sini dari minimum suhu yang didapatkan, yakni 47,8 derajat Celcius. Ya kurang lebih adem 1 derajat Celciusan dibandingkan selang di atas. Prediksi saya sih kalau posisinya selang di bawah, cairan di dalam radiator lebih sering penuh. Bisa jadi ini membuat sedikit suhu minimum lebih adem. Kalau kalian masih penasaran, Gamer Nexus pernah melakukan tes secara langsung. Kalian bisa tonton lebih lengkap di sana. Oke, jadi pengalaman saya ketika menggunakan IO water cooler, si fan-nya ada di belakang sama di depan, ternyata saya mendapatkan hasil atau suhu yang lebih baik ketika si fan-nya ada di belakang radiator. Jadi sebagai intake tapi ada di belakang radiator. Ya kemungkinan besar sih memang masuk akal juga. Jadi si udara segar tuh masuk ke dalam radiator, jadi lewat dulu radiator, baru dikeluarkan oleh si fan ke belakang. Jadi otomatis udara segar yang ada di luar nempel dulu atau masuk dulu mendinginkan si radiator, baru udara panasnya dikeluarkan oleh si fan. Ya itu mungkin lebih cocok lah ketika dipasangkan di dalam casing di depan. Jadi pengalaman saya nanti bakalan menggunakan si IO water cooler di depan ini, menggunakan fan-nya tuh ada di belakang si radiator menghadap ke depan. Nah, seperti itu. Jadi sebagai intake juga gitu. Oke, teman-teman, kebetulan si videonya ternyata terlalu panjang, jadi saya bakalan buat 2 videonya ketika instalasi ke dalam si casing. Nanti sekalian aja saya rakit PC di dalam casing ini dan menggunakan si IO water cooler di depan casingnya. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.